Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok kelompok 8 yang berisikan anggota Igor, Novita, dan Brian. Hari ini saya akan mempresentasikan kasus dari chapter ini yang berjudul Death at Massey Energy Company. Oke. Jadi perusahaan Massey Energy Company itu adalah sebuah perusahaan tambang batu bara yang didirikan di Richmond, Virginia pada tahun 1920. Nah, perusahaan ini tuh bertugas untuk memproduksi, memproses, dan menjual batu bara. Memiliki 5.851 karyawan pada tahun 2009 itu memiliki net profit sebesar 104 juta dengan total revenue 2,7 miliar. Hingga pada tahun 2010, setiap tahun memproduksi 40 juta ton low sulfur di 42 tambang bawah tanah dan 14 tambang permukaan yang tersebar di seluruh Virginia Barat, Kentucky, dan Virginia. CEO dari perusahaan ini adalah Don Blankenship. Nah, perusahaan ini pernah dituntut hukum karena dia melakukan perusahaan lingkungan, kekurangannya keselamatan pekerja tambang, kasus masa lalu yaitu kematian pekerja tambang, polusi limbah saluran air di Kentucky dan Virginia Barat, serta penempatan tambang dekat sekolah. Lalu salah satu lokasi tambang Massey di West Virginia itu namanya Upper Big Branch atau disingkat UBB. Nah, kasus Death at Massey sendiri adalah kasus ledakan. Jadi waktu tanggal 5 April 2010 itu ledakan tambang Upper Big Branch atau UBB itu bencana tambang terbesar sejak tahun 1970. Jadi 1970 pernah meledak gede, terus meledak lagi tahun 5 April. Kemudian kejadian tanggal 5 April ini menewaskan 29 pekerja. Akhirnya perusahaan ini dituntut atas kejadian ini karena sebenarnya perusahaan ini sudah mengetahui penyebab dari kecelakaan ini, bencana ini, tapi perusahaan tidak melakukan perbaikan seperti monitoring gas metan. Kemudian ada juga yang bilang kalau internal perusahaan yang tidak memikirkan keselamatan penambang. Dan analisa kasus menurut analisa sudut pandang dari stakeholder. Yang pertama Pak Don adalah presiden dan CEO Massey Energy sejak tahun 1992. Kemudian tuh dia berhenti sebagai CEO tahun 2010, 30 Desember 2010. Nah, dia tuh berorientasi keuntungan perusahaan. Jadi gimana caranya perusahaan tuh untung. Akhirnya karena hanya menginginkan keuntungan perusahaan, dia tuh melupakan safety dari perusahaan tersebut. Kayak gitu. Terus ada superintendent itu bernama Everett Hager. Dia itu sebagai indikasi, dia salah satu indikasi dalam mengesampingkan keselamatan kerja. Kemudian analisa sudut pandang stakeholder dari Terry Moore. Dia itu adalah foreman North Mine. Kemudian dia merasa tidak aman atas kondisi tambang dan melaporkan kondisi tambang kepada Everett Hager. Karena tindakannya ini hampir terjadi whistleblower di internal, tapi kemudian diurungkan karena dia takut kehilangan pekerjaannya. Kalau dari sisi pekerja dia jadi di Massey Energy itu nggak ada serikat pekerja. Akhirnya dan pekerja ini sebenarnya udah merasakan tekanan psikologis untuk patuh terhadap perintah atasan. Kalau nggak patuh mereka bakal nggak kerja, kayak gitu, dipecat. Dari sisi masyarakat sekitar, batu bara merupakan sumber penghasil uang di lingkungan UBB. Jadi dia penggerak ekonomi di sekitar lingkungan itu.
Kemudian masyarakat tidak melakukan protes terhadap lingkungan kerja yang buruk karena mereka kurang pengetahuan akan lingkungan kerja dan tidak ingin kehilangan sumber penghidupan. Jadi mereka merasa diuntungkan karena adanya batu bara di lingkungan mereka. Nah, penyebab bencana versi Massey, eh, dari pihak perusahaan bilang kalau ini terjadi karena tekanan gas alam yang sangat besar dan tiba-tiba, karena adanya retakan di lantai pertambangan, dan dia bilang itu adalah takdir. Ini adalah eh, takdir. Meledak ini adalah takdir. Terus penyebab bencana versi MSHA adalah dia nggak punya, masih tidak punya ventilasi yang memadai. Kemudian water sprays di long wall shearer tidak dapat berfungsi dengan baik. Jadi water sprays-nya itu tidak berfungsi dengan baik. Untuk pertanyaan pertama, haruskah manajemen perusahaan melakukan tanggung jawab moral atas kematian 29 penambang? Menurut kami, perusahaan harus melakukan tanggung jawab secara moral atas insiden tersebut. Menurut Casualty, perusahaan itu sebenarnya mampu memperbaiki lingkungan kerja yang tidak baik, tapi tidak dilakukan. Perusahaan mampu melakukan mitigasi bencana tersebut, tapi perusahaan mengesampingkan dan tidak melakukan perbaikan. Kemudian ada knowledge. Perusahaan tahu mengenai unsafe work, bagaimana cara membuat lingkungan kerja menjadi baik, tapi tidak dilakukan. Freedom. Perusahaan sebenarnya mempunyai kebebasan mau diapakan keuntungan ini, mau diapakan uang ini, tapi ternyata Pak Don lebih memilih untuk menahan keuntungan ini dan tidak melakukan mitigasi resiko, tidak melakukan perbaikan lingkungan pekerjaan, sehingga terjadilah bencana ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kerja saya. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu pertanyaan kedua, apakah Don Blankenship harus bertanggung jawab secara moral atas kematian 29 penambang? Pada kasus di atas, Don Blankenship bertanggung jawab secara moral atas insiden tersebut. Penjelasannya adalah Don Blankenship memenuhi 3 kriteria yang dijelaskan pada poin 1, yaitu yang pertama, Don Blankenship tidak berupaya memperbaiki kondisi pekerjaan yang tidak aman. Dan yang kedua, ia mengetahui kondisi pekerjaan yang tidak aman. Dan yang ketiga, ia menerapkan kebebasan untuk menentukan strategi keuangannya sendiri. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, mengingat hanya fakta-fakta yang diuraikan dalam kasus di atas, apakah MSHA harus bertanggung jawab secara moral atau setidaknya sebagian atas 29 kematian penambang? Jawabannya adalah iya. MSHA bertanggung jawab secara moral atau partial. Kausalitinya bahwa MSHA mengetahui pelanggaran keselamatan kerja yang dilakukan Massey. Namun, MSHA tidak menutup secara paksa lokasi tambang tersebut. Knowledge. MSHA mengetahui kondisi Upper Big Branch Mine tidak aman bagi para pekerja. Freedom, bahwa MSHA memiliki hak untuk menutup tambang yang memiliki kutipan-kutipan pelanggaran termasuk pada kasus Upper Big Branch Mine ini. Namun, MSHA tidak menutup atau menghentikan aktivitas penambang tersebut. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, haruskah mereka dianggap setidaknya sebagian bertanggung jawab atas kematian mereka sendiri? Jawabannya, ya, para pekerja pada kasus ini juga bertanggung jawab secara moral. Dikarenakan pekerja tahu dan menyadari bahwa Upper Big Branch Mine itu tidak aman. Yang kedua, pekerja tidak memiliki kebebasan untuk berpendapat
Yang dimaksud berpendapat di sini adalah tidak bisa mendirikan serikat pekerja. Pertanyaan nomor 6 yaitu penambang di tambang cabang besar atas digaji sebesar $60.000 per tahun. Dalam beberapa kasus lebih sedikit dan dalam beberapa kasus itu lebih banyak, tergantung dari senioritas dan beberapa faktor lain. Untuk pekerjaan yang tidak memerlukan pendidikan lebih dari sekolah menengah. Nah, sedangkan gaji rata-rata untuk semua pekerjaan di Amerika Serikat itu sebesar $43.000 per tahun. Nah, mengingat diskusi tentang bab resiko pekerjaan, menurut Anda, apakah perusahaan masa ini menangani risiko pekerjaan dengan cara yang etis? Nah, dari kelompok kami menjawab, perusahaan tidak berbuat etis dan tidak fair. Mengapa demikian? Di dalam buku tentang risiko pekerjaan dijelaskan bahwa setiap pekerjaan itu memang memiliki risikonya masing-masing, dan perusahaan telah berbuat etis dan memberikan gaji apabila yang pertama adalah perusahaan sudah mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk memberitahu dirinya sendiri dan para pekerjanya mengenai risiko di tempat kerja dan berusaha untuk menghilangkan risiko tersebut. Dan kondisi yang kedua adalah perusahaan dikatakan etis apabila perusahaan telah memberikan kompensasi secara penuh dan memberikan asuransi pada pekerjanya atas risiko-risiko yang tidak dapat dihilangkan. Dan yang ketiga adalah perusahaan dikatakan etis apabila para pekerjanya ini dia secara bebas dan sadar menerima imbalan atau gaji tersebut dengan sebagai ganti atas risiko yang tidak dapat dihilangkan. Nah, dari ketiganya ini perusahaan masih itu tidak memenuhi syaratnya. Yang pertama, perusahaan masih itu tahu bahwa kondisi tambang di cabang besar atas itu memang tidak aman, bahkan jauh dari kata aman. Apalagi standar-standar keamanan dan keselamatan yang seharusnya dilaksanakan itu dihiraukan begitu saja. Yang seharusnya dilakukan maintenance 1 bulan sekali, tapi dilakukan 3 bulan sekali. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak ada sebuah niat untuk menjaga keamanan dan keselamatan para pekerjanya. Dan juga yang kedua adalah bahwa para pekerjanya ini terpaksa menerima gaji tersebut karena mereka tidak memiliki pilihan lain selain bekerja, dan mereka tidak memiliki alasan lain atau pekerjaan lain yang bisa mereka lakukan, sedangkan mereka harus terus memenuhi kebutuhan mereka. Dan juga di dalam buku dijelaskan bahwa gaji tidak bisa menjadi tolak ukur dari sebuah resiko apabila yang pertama resiko itu belum diketahui sebelumnya, resiko pekerjaan itu belum diketahui sebelumnya, dan yang kedua karyawan itu tidak memiliki akses informasi terhadap resiko pekerjaan sehingga mau tidak mau ya mereka menerimanya, dan yang ketiga adalah pegawai terpaksa menerima resiko tersebut karena tidak memiliki pilihan lain atau terpaksa menerimanya. Nah, dari ketiga kondisi tersebut, syarat yang ketiga ini tidak terpenuhi, di mana para pekerjanya memang terpaksa untuk bekerja di tambang cabang besar atas itu karena harus memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan apabila mereka tidak mau bekerja ya mereka akan dipecat. Nah, itulah mengapa dikatakan bahwa perusahaan masih itu belum berbuat etis dan juga tidak fair. Pertanyaan terakhir yaitu, cantumkan semua kewajiban etis yang menurut Anda tidak dipenuhi oleh manajemen Masi Energy Company. Jelaskan dasar etika dari masing-masing kewajiban di dalam daftar Anda. Dari kelompok kami itu membaginya menjadi 2 isu. Yang pertama adalah bahwa perusahaan Masi itu tidak memenuhi kewajiban etika lingkungan, di mana perusahaan Masi itu dia tidak melakukan prosedur pembuangan limbah dengan cara yang benar, sehingga menyebabkan terjadinya polusi udara, polusi air, dan polusi tanah. Seperti dicontohkan di dalam kasus di tahun 1984, CEO dan Glenn Kecip ini memerintahkan untuk membuang limbah sisa tambang itu ke dalam lubang tambang yang sudah ditinggalkan. Nah, di dalam lubang ini terjadi retakan sehingga menyebabkan merembesnya
sisa tambang tadi, limbah sisa tambang tadi itu ke sumur-sumur warga sekitar, sehingga mencemari sumur-sumur warga sekitar. Dan juga di tahun 2000 itu ada kasus di mana bendungan atau sebuah danau kecil itu yang berisi sisa limbah tadi, yang berisi sisa tambang tadi, dia jebol, ambrol, sehingga mengirimkan 250 juta galon bubur beracun dan mencemari perairan di daerah Kentucky. Selain perairan di daerah Kentucky juga menyebabkan pencemaran di sumber mata air milik warga sekitar. Dan juga selain di daerah Kentucky ini juga mencemari di perairan di daerah Virginia Barat. Dan isu yang kedua adalah perusahaan Massey ini melanggar kewajiban etika terhadap para pegawai, di mana para petinggi perusahaan Massey ini, termasuk CEO Don Blankenship ini, dia tidak menyediakan standar keamanan dan keselamatan kerja yang sesuai bagi para pekerjanya. Terlebih lagi, para pekerjanya ini dilarang untuk bergabung ke dalam serikat pekerja. Nah, di dalam kasus dijelaskan atau dicontohkan pada tahun 2006 itu terjadi kebakaran di tambang batu bara Massey di Logan County, Virginia Barat, dan menyebabkan 2 orang penambang tewas. Dan yang kedua itu tahun 2010 memang banyak kritik ditujukan pada perusahaan Massey karena perusahaan Massey ini tidak memberikan standar keamanan dan keselamatan kerja bagi para pekerjanya, termasuk juga sampai terjadi ledakan di tambang cabang besar atas dan menewaskan 29 orang para penambang. Yaitu tadi 2 isu penting atau 2 isu etika yang tidak dipenuhi oleh perusahaan Massey. Nah, demikian presentasi dari kami. Apabila ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan.